dan juga meluruskan serta merapatkan soft, karena lurusnya rapatkan soft ada yang salat berjamaah. Sebelum mulai mendengarkan kajian daripada salat dan di rakaat pertama ada 7 kali takbir selain daripada takbiratul ihram, dan di rakaat yang kedua ada 5 kali takbir selain daripada takbir berdiri daripada rakaat pertama. Seluruh suku berkaitan dengan salat. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصفت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، 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 الله أكبر ولله الحمد. Jamaah hadirin salat Idul Adha yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan berbagai macam nikmat serta rahmat yang telah Ia curahkan kepada kita semua. Baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, serta nikmat hidayah sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengesahkannya, serta nikmat kesempatan dan taufik sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk menuju lapangan ini dalam rangka melaksanakan salah satu syiar yang mulia, yaitu salat Idul Adha. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini di mana kita berkumpul bersama-sama untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan para hadirin sekalian untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa untuk senantiasa kita hanturkan kepada panutan dan junjungan kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus sebagai cahaya yang menunjukkan kepada kita semua jalan hidayah, jalan yang mengeluarkan kita semua dari kegelapan menuju cahaya hidayah yang terang benderang. Jamaah hadirin salat Idul Adha yang berbahagia, hari raya Id yang mencakup di dalamnya hari raya Idul Adha merupakan hari yang berbahagia, hari yang kita semua dianjurkan makan dan minum serta mengingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda rasa syukur kita atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam ayatnya yang lain: "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa hari yang berbilang. Hari yang berbilang dimaksud di dalam ayat di atas adalah hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ayyamu tasyrik innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah." Hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan juga 13 daripada bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari makan dan minum dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah hadirin salat Idul Adha yang berbahagia, berkumpulnya kita semua pada kesempatan kali ini
juga memiliki hikmah yang besar dan tujuan yang mulia, di antaranya memperkuat komitmen persatuan di antara kita sesama umat Islam, di mana rasa persatuan merupakan ruh bagi tubuh umat Islam. Tanpa adanya sebuah persatuan, takkan ada kekuatan pada tubuh umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quran memerintahkan kita semua untuk senantiasa tunduk dan patuh untuk bersatu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berpegang teguh pada pokok dan akidah yang satu serta melarang kita untuk berpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kita semua dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kita semua berpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayatnya yang lain, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dan taatilah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dari ayat di atas kita dapat mengambil pelajaran dengan sangat jelas bahwasannya tonggak kekuatan umat Islam berada pada kepatuhan mereka terhadap ajaran agamanya, serta bersatunya mereka di dalam berpegang teguh dengan akidah yang lurus. Pentingnya sebuah persatuan menjadikan berkumpulnya kita pada setiap hari raya sebagai momentum untuk mengingat serta memperbaharui kembali persatuan di antara umat Islam. Jika setiap individu umat Islam menyadari dan mengamalkan nilai tersebut dalam kehidupan mereka, maka kejayaan yang telah diraih oleh mereka para generasi saleh dari kaum muslimin yang terdahulu akan dapat kita raih kembali, dan menjadikan kelompok apapun di luar Islam tak akan mampu untuk mempermainkan dan mengoyak-ngoyak tubuh dan memecah belah barisan umat Islam. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meridai, menyukai daripada kita semua tiga hal, wa yaskhatu lakum thalathan, dan juga membenci daripada kita semua tiga hal yang bila kita lakukan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita semua bila kita senantiasa mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita semua bila kita semua senantiasa bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berpecah belah. Wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai dari kita semua bila saling menasihati siapa saja yang memegang urusan di antara kalian. Wa yaskhatu lakum thalathan, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala membenci daripada kita semua bila kita melakukan tiga hal. Yang pertama adalah qila wa qal, yaitu menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, wa kathratus su'al, dan banyak bertanya, wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia,
mulia. Hari Raya Idul Adha secara khusus memiliki kemuliaan yang sangat besar karena terdapat di dalamnya salah satu ibadah berkurban, ibadah yang memiliki keutamaan dan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Tabaraka wa taala menyandingkan perintah berkurban dengan perintah melaksanakan salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Keutamaan berkurban juga dapat kita rasakan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah tersebut, di mana di dalam ibadah berkurban mengajarkan kepada kita semua akan nilai luhur berupa loyalitas, solidaritas, dan juga pengorbanan untuk agama dan saudara-saudara kita sesama umat Islam, di mana nilai-nilai tersebut bagaikan tubuh yang melindungi diri dan menguatkan jiwa untuk berdiri tegak menghadapi segala macam tantangan yang menghadang umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali, yaitu surga." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua sebuah pelajaran akan makna pengorbanan dan loyalitas di dalam ibadah kurban, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasannya fitrah manusia mempunyai kecondongan dan rasa cinta yang mendalam kepada hal-hal yang disebutkan, di antaranya adalah binatang ternak. Maka lewat ibadah kurban ini kita dituntut untuk memberikan seluruh loyalitas dan mempersembahkan pengorbanan terbaik yang kita miliki untuk agama dan saudara-saudara kita sesama umat Islam. Setiap kita yang memiliki keluasan dalam harta dianjurkan dengan penuh ketegasan agar melaksanakan ibadah kurban, baik dengan kambing atau sapi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta memberikan sebagian dari hewan sesembelihan tersebut kepada siapapun yang berhak mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa saja yang memiliki kelapangan, keluangan dalam hal hartanya dan tidak berkurban, maka jangan mendekati musola kami. Inilah makna sebuah solidaritas, di mana kita memberikan kepada saudara-saudara kita sebagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar mereka juga dapat turut serta bersukacita dan berbahagia merayakan hari raya bersama-sama, dan juga menjaga kehormatan mereka dengan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan kelaparan dan papah dengan penuh kehinaan, mengharapkan bantuan dari mereka yang memiliki. Semoga khutbah yang singkat ini dapat memberikan kita pelajaran dan manfaat kepada setiap kita semua, serta memberikan kita semangat dan motivasi untuk senantiasa menjaga persatuan di antara kita umat Islam, dan menjalankan setiap kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka anna nashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين، اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay.